Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bisem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit renungan tentang bagaimana sikap hati dan pikiran kita ketika kita dicaci maki, ketika kita dihina, ketika kita dijelek-jelekkan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, izinkan Evangelis menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Nyanyi Mazmur Bagi Dia, yang pujian ini diciptakan oleh seorang gembala, Dedi Yakob Sulistyo. Kalau Bapak Ibu ingin melihat pujian itu, Nyanyi Mazmur Bagi Dia, silahkan mampir ke channel beliau. Nama channelnya Yakob Sulistyo. Bapak Ibu subscribe, like, komen, dan bagikan agar pujian ini menjadi berkat bagi banyak jiwa. Silahkan didengarkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pujiannya begini. Nyanyi mazmur bagi Dia, tinggikanlah namanya, Raja segala raja, pujilah Elohim Israel. Soraklah seluruh bumi bagi pencipta alam. Yahweh Sefot namanya, Yahweh Sefot namanya. Dia turun ke dunia, berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yeshua Hamasyah. Rohnya ada di sini, ku rasakan kasihnya mengurapi aku, berikan sukacita. Soraklah seluruh bumi bagi pencipta alam. Yahweh Sefot namanya, Yahweh Sefot namanya. Nyanyi mazmur bagi Dia, tinggikanlah namanya, Raja segala raja, pujilah Elohim Israel. Soraklah seluruh bumi bagi pencipta alam. Yahweh Sefot namanya, Yahweh Sefot namanya. Dia turun ke dunia, berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yeshua Hamasyah. Rohnya ada di sini, ku rasakan kasihnya mengurapi aku, berikan sukacita. Soraklah seluruh bumi bagi pencipta alam. Yahweh Sefot namanya, Yahweh Sefot namanya, Yahweh Sefot namanya, Yahweh Sefot namanya, Yahweh Sefot namanya. Dia Yeshua Hamasyah. Haleluya, 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 haleluya. Salam alaikum, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan, Bapak Ibu merasakan lawatan Tuhan, Bapak Ibu merasakan kuasa Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera melingkupi kita semua dan menyertai kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan membawakan sedikit renungan bagi kita semua. Saya melihat di YouTube akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak sekali orang seberang menyerang kekristenan. Iman kita diobok-obok oleh mereka, khususnya kepada para mu'alaf. Yahya Waloni, ada banyak mu'alaf yang lain juga. Nababan juga sering, Ihsan Mokaginta juga sering, Ustadz Kainama juga melakukan hal yang sama terhadap iman kekristenan. Mereka mencaci maki,
mereka mengolok-ngolok, mereka menghina, mereka mengambil ayat Alkitab, lalu ayat Alkitab itu ditafsirkan menurut pikiran mereka, tujuannya ingin menjelek-jelekkan iman percaya orang Kristen. Mereka menjelek-jelekkan Bapak Ibu di depan para jemaah, di depan ratusan orang. Tetapi tidak ada hukum di Indonesia ini yang memproses para mu'alaf itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang sangat kita sayangkan, ketika para murtadin atau orang Kristen, pendeta, apologetik membahas iman mereka, lalu mereka marah Bapak Ibu. Mereka mau mencubit umat Kristen, tetapi mereka tidak mau dicubit oleh umat Kristen. Mereka mau mencubit, mau menghina, tetapi ketika kita mengelak hinaan mereka, itu pun tidak boleh Bapak Ibu. Mereka mau menendang kita, kita tangkis tendangan mereka, kita tidak balas, cuma menangkis tendangan mereka, mereka tidak terima Bapak Ibu. Yang mereka mau apa? Ketika mereka mencaci maki dan menghina, kita diam saja, kita ketawa. Itu mereka senang Bapak Ibu. Ketika kita diam 1000 bahasa terhadap cacian, makian, hinaan, mereka akan mengatakan orang Kristen tidak ada yang berani menentang mereka. Orang Kristen tidak ada yang berani menjawab tantangan mereka. Orang Kristen tidak ada yang berani mengcounter mereka. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengcounter, lalu kita bertanya tentang iman percaya mereka, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka demo, mereka datang ke Kapolda, mereka buat surat pernyataan bahwa umat Kristen, para apologet, sudah menghina agama mereka. Para apologet sudah menjelek-jelekkan agama mereka. Para apologet sudah menista agama mereka. Kita melihat Bapak Ibu dari dulu sampai hari ini 2020. Ada tidak Yahya Waloni, kita melihat bagaimana dia mencaci maki umat Kristen di depan ribuan orang, di depan ratusan orang, bahkan videonya viral di mana-mana. Adakah hukum yang memproses Yahya Waloni? Tidak ada. Seolah-olah hukum tidak melihat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Yahya Waloni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap kita bagaimana? Sebelum saya menjelaskan sikap kita bagaimana, saya akan sedikit lagi ceritakan Bapak Ibu, ngomong bahwa Yahya Waloni, dia bukan saja menghina umat Kristen, menghina Tuhan Yesus. Dia berani mengatakan bahwa Injil palsu dan fiksi. Ada tidak orang yang berani tangkap saya? Silahkan tangkap saya. Itu pernyataan dari mulut, bibir, lidah Yahya Waloni sendiri. Tapi adakah hukum yang menjamah dia? Tapi sedikit, ya, sedikit saya ulangi. Kita mencubit mereka, kita cubit mereka, marah mereka Bapak Ibu. Mereka marah, mereka demo kita. Mereka buat laporan. Mereka mengatasnamakan inilah. Yang tujuannya apa? Apologet ataupun murtadin ditangkap dan dijebloskan. Sebagaimana yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Ustadz Saifuddin Ibrahim pernah ditangkap. Ustadz Yusuf Roni masuk Kristen menjadi penginjil puluhan tahun yang lalu, ditangkap juga. Tetapi Yahya Waloni yang terang-terangan dia mengobok-ngobok iman Kristen. Sudah beberapa orang melaporkan Yahya Waloni, tidak pernah terjamah dengan hukum. Lalu apa yang harus kita lakukan evangelis? Yang harus kita lakukan satu Bapak Ibu, jaga hati ini, kasihi mereka. Stop. Jangan lagi membalas cacian dan hinaan. Mereka menghina kita, mereka mencaci maki kita. Sekarang tidak perlu lagi kita counter. Biarlah dunia memahami dan mengerti.
Kebenaran Bapak Ibu tidak perlu kita bela. Kebenaran yang akan membela dirinya sendiri dan kebenaran yang akan membela kita. Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah mereka. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Yesus mengajarkan hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah diajarkan oleh nabi dan rasul manapun Bapak Ibu. Apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tetapi kita kan tidak menganggap mereka musuh. Tetapi Bapak Ibu, sesekali perlu ayat ini kita pakai. Kita anggap bahwa kasihilah musuh kita. Kenapa begitu? Bagaimana mereka mencaci, memaki, menghina. Bahkan beberapa saat yang lalu, channel Pavel 88 dan Muhammad Kece dilaporkan ke Kapolda Bapak Ibu, atas nama, atas tuduhan pencemaran atau penistaan agama dan penistaan ayat-ayat kitab suci mereka. Nah, sikap kita sekarang apa Bapak Ibu? Rendah hatilah kita. Memang Alkitab mengatakan Bapak Ibu, kilonatan lalu Elohim ruah pakat kalau bahasa Ibrani, kiim ruah gefurah hafa umusar. Yahweh Elohim tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita, bukan berarti kita harus berani dan harus kita lawan. Tidak Bapak Ibu. Harus kita lembutkan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan lembutkan hatiku, lembutkan pikiranku, supaya aku tidak membalas apa yang mereka lakukan kepada aku. Apa yang mereka lakukan kepada agama kami. Apa yang mereka lakukan terhadap iman kami. Harus ada sama kita 3 hal. Kuasai diri kita Bapak Ibu. Roh kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Kuasa ini harus kita miliki. Kita harus bisa menguasai mulut, lidah, bibir kita. Agar kita tidak membalas hinaan dan cacian mereka. Kita melihat sedikit saja kita mencubit mereka, mereka melapor Bapak Ibu. Mereka main lapor. Biarlah dunia tahu Bapak Ibu. Mereka lapor kita. Tetapi mereka mengobok-obok iman kekristenan. Kita lapor pun percuma Bapak Ibu, karena tidak pernah ditindak. Maka yang harus kita lakukan apa? Doakan mereka agar mereka bertobat, percaya kepada Tuhan. Setidaknya Bapak Ibu, walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus, biarlah itu urusan mereka. Yang penting kita mengasihi mereka dan kita menyampaikan kebenaran dengan benar. Ingat Bapak Ibu, kebenaran bila disampaikan tidak benar, maka kebenaran itu akan mental. Kebenaran itu tidak akan ada orang yang terima bila kebenaran kita sampaikan dengan salah. Maka kebenaran harus kita sampaikan dengan cara yang lebih benar, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang rendah hati, dengan tutur kata yang sopan santun. Saya sudah penginjilan di Padang Bapak Ibu. Di Padang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingat kata-kata Gus Dur. Saya ulangi lagi, almarhum Gus Dur pernah mengatakan, kalau kamu berbuat baik, orang tidak akan bertanya agamamu apa, Tuhanmu siapa, dan imanmu bagaimana. Tidak akan bertanya Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan di Padang. Di warung saya minum kopi, saya makan, berapa orang ada, kalau uang saya di dompet cukup, saya bayar mereka. Setelah saya bayar, mereka dekatin Bapak Ibu. Lalu terjadi obrolan, terjadi pendekatan, terjadi persahabatan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Mereka pergi sendiri, saya pergi ke pelayanan penginjilan ke Mentawai. Besok Bapak Ibu, ketika saya balik ke Mentawai, saya balik dari Mentawai menuju Padang. Di Padang saya mampir, saya telepon mereka. Saudaraku, saya ada di Padang. Ayo kita minum yuk, makan yuk. Orang agama seberang, bukan agama kita. Di Padang Bapak Ibu. Mereka jemput saya, kami makan dan minum bersama. Kenapa? Kita memiliki hati yang lemah lembut. Tidak kita miliki lason hara, lidah yang jahat. Maka kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus bisa menguasai mulut, bibir, lidah kita, agar kita tidak membalas hinaan mereka. Ketika mereka mengatakan hal yang sama, mereka mengatakan menjelek-jelekkan kita, kita tidak perlu lagi membalas Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin kita balas, ayo kita balas rame-rame. Artinya apa? Agar mereka juga tahu bahwa kita ini tidak takut. Tetapi sekarang tahun 2020 ini saya katakan kepada para murtadin dan kepada para apologet, ayo, tidak perlu kita membalas lagi. Janganlah kita berurusan dengan hukum Bapak Ibu.
teman-teman yang dikasih Tuhan, ayo jangan lagi berurusan dengan hukum. Dan saya juga sampaikan kepada para apologet, ketika ada murtadin ya, ketika ada para murtadin yang membahas iman percayanya dahulu, selidiki dulu. Jangan langsung kita ambil videonya, kita posting di channel kita, lalu tersebar di mana-mana Bapak Ibu. Ini bisa bahaya. Maksudnya apa? Kita selidiki dulu. Kita lihat dulu sejarahnya bagaimana, kenapa ini begini, kenapa ini begini. Seandainya kita posting, apakah bermasalah dengan hukum atau tidak? Kalau kira-kira bermasalah dengan hukum, tidak usah diposting Bapak Ibu. Dan saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah 5 tahun saya percaya, 5 tahun lebih saya percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Saya, Bapak Gembala saya, mentor saya, tidak pernah menampilkan saya di depan umum. Kenapa? Beliau mengajarkan saya bagaimana kamu bisa menguasai dirimu, bisa menguasai lisanmu, bisa menguasai pikiranmu, dan bisa menguasai tutur katamu. Adab sopan santun itu yang harus kamu utamakan. Itu ucapan mentor saya, Bapak Gembala saya, Dedi Yakub Sulistyo. Ketika saya ingin tampil Bapak Ibu, saya ingin mengekspos diri saya dulu, beliau larang, jangan mengekspos, kamu belum siap. Nah sekarang Bapak Ibu, saya sudah siap. Begitu juga ketika kita melihat ada murtadin, ada orang yang baru percaya kepada Yesus, jangan kita kasih panggung ke orang. Jangan cepat-cepat kita mengekspos. Kalau akarnya tidak kuat, itu bisa goyang, bahkan bisa tumbang Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan evangelis? Kita bina dulu, sama-sama kita bina, kita kuatkan akar kekristenan, kita ajarkan bagaimana cara berapologet, kita ajarkan bagaimana cara melakukan penginjilan yang benar, lalu kita ajarkan yang pertama sekali itu karakter. Kalau karakternya sudah terbentuk, ayo lepaskan dia. Kita tidak akan takut lagi. Dan orang yang sudah bisa menguasai dirinya, hatinya, mulut, bibir, lidahnya, orang tersebut sangat hati-hati berbicara, tidak serta-merta, bahkan lebih sering main penginjilan door to door yang selama ini saya lakukan Bapak Ibu. Saya selama ini tidak pernah tampil, kenapa? Saya melakukan penginjilan door to door Bapak Ibu. Underground, di bawah tanah saya main. Dari rumah ke rumah, minal baiti ilal baiti, ana azhabu, saya pergi melakukan penginjilan. Minal baiti ilal baiti, dari rumah ke rumah, minal babi ilal babi, dari pintu ke pintu. Ketika saya masuk, saya ketok pintu Bapak Ibu. Kalau pintu mereka buka, saya ngobrol bersama mereka, saya makan minum bersama mereka. Apa yang saya bawa, saya makan bersama, lalu saya ceritakan, man huwa Yeshua, siapa itu Yesus. Bagaimana Injil itu saya ceritakan Bapak Ibu. Tetapi kali ini saya tampil di depan kamera, saya tampil di YouTube Bapak Ibu, itu karena karena virus corona membuat saya tidak bisa melakukan penginjilan Bapak Ibu. Karena banyak teman-teman di pedalaman mengatakan, Bang Pendi, evangelis, ayo dong buat channel, ceritakan, berikan kesaksian agar kami dikuatkan di pedalaman. Karena kita tidak bisa lagi bertemu, dan Bang Pendi tidak mungkin lagi berangkat pergi kemari karena virus corona yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Maka saya buat channel saya Bapak Ibu, dan saya buat video saya masukkan ke YouTube, ke channel, agar banyak jiwa bisa menonton dan melihat, serta mereka dikuatkan dengan adanya kita sebagai para murtadin dan sebagai apologet menceritakan siapa itu Yesus dan bagaimana Injil itu. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus bisa mengendalikan diri. Harus bisa. Lihat Bapak Ibu, bagaimana Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, bagaimana dia mengendalikan dirinya, mengendalikan amarahnya. Dia dipukul, dia dicaci maki, dia dihina, dia diludah, bahkan dia dipakai mahkota duri di kepalanya. Banyak orang waktu itu yang menangisi Yesus Bapak Ibu. Yesus berkata apa? Jangan engkau tangisi aku, kata Yesus, tapi tangisilah dirimu nantinya bagaimana. Ini saja Bapak Ibu, ayo lakukan penginjilan dengan benar dan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Memang Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, tetapi jangan melakukan dengan salah Bapak Ibu. Kalau kita menyampaikan kebenaran dengan salah, maka kebenaran itu akan ditolak oleh orang yang mendengar.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita lihat Yesus Kristus, bagaimana dia dicaci maki, dia dihina, dia dicemooh, dia dipakaikan mahkota duri. Bahkan ada orang yang menangisi dia. Yesus berkata, jangan engkau tangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Bahkan Yesus ketika Petrus, dia ambil pedang, dia potong ya. Dia hunus pedangnya, kena salah satu prajurit Romawi. Sampai telinganya itu putus. Yesus melarang Petrus untuk main pedang. Begitu juga Bapak Ibu, pesan Yesus kepada kita. Lakukan penginjilan dengan lemah lembut. Sampaikan dengan lemah lembut. Penghakiman itu haknya Tuhan. Lemah lembut saja kita sampaikan, mereka tolak Bapak Ibu. Apalagi kita menyampaikan dengan cara yang salah. Dengan lemah lembut kita sampaikan ditolak. Apalagi kita sampaikan dengan cara yang salah. Saya percaya Bapak Ibu, lambat laun apa yang tertulis dalam Alkitab itu akan terjadi. Dan sedang terjadi dan pasti terjadi. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Dan nantinya Bapak Ibu, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, dan mengakui bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu, banyak orang menyesal ketika mereka mengakui, ketika mereka berlutut dan mereka mengakui dengan lidah mereka bahwa mereka mengatakan, benar-benar engkau Tuhanku ya Yesus. Itu sudah terlambat. Maka kita yang masih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, beritakanlah dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan menjelek-jelekkan. Dan saya berpesan kepada channel Pavel 88, saya setiap pagi mendoakan abang, tetap abang kuat di dalam Tuhan, tetap abang rendah hati, jangan membalas apa yang sudah mereka lakukan kepada abang. Abang banyak menyendiri, berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, maka Immanuel itu akan terjadi. Elohim ada di dalam abang. Elohim ada beserta abang. Dan Yesus mengatakan, Yesus menyertai abang dan saya sampai berkesudahan zaman. Tetap kuat abangku, Pavel, channel Pavel 88. Dan juga Muhammad Kece saudaraku, tetap kuat. Tutur katalah yang lemah lembut. Tidak usah lagi membaca kitab sucinya mereka. Biarkan mereka membaca kitab suci kita. Walaupun mereka mencari kesalahan dan kejelekan kitab suci kita, suatu saat mereka akan dijamah oleh Tuhan dan akan menemukan kebenaran di dalam Alkitab yang mereka baca. Tujuan mereka membaca kitab suci kita itu menghina dan mencaci maki dan menjelekkan. Tetapi Roh Kudus akan berbicara kepada mereka. Saya percaya itu. Karena apa yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan apa yang mereka bacakan juga tidak akan sia-sia. Terima kasih. Saya ingat Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu ketika saya berdialog dan diskusi serta debat dengan orang Kristen di sebuah media sosial, di Facebook, di grup Islam Bertanya, Kristen Menjawab, Kristen Bertanya, Islam Menjawab. Saya mencaci maki orang Kristen, saya menghina orang Kristen, dan banyak orang Kristen membalas cacian dan hinaan saya. Banyak orang Kristen membalas makian saya, dan banyak orang Kristen membalas cemoohan saya. Banyak orang Kristen juga menjelek-jelekkan saya. Tetapi ketika saya berhadapan dengan satu orang bapak, namanya Pak Kurnia Budi, beliau membalas dengan sangat lemah lembut, dengan enak dibaca. Tulisan beliau enak dibaca. Ketika tulisan beliau enak dibaca, saya mengatakan dalam hati saya, orang ini kok berbeda dengan orang Kristen yang lain. Sehingga iseng-iseng saya mencari di internet, saya ketik di Google a Bible. Ketika saya ketik a Bible, muncul satu ayat Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ketika kita dicaci maki, ketika kita dihina, ketika kita dijelek-jelekkan, ketika kita dikata-katain dusta, jawablah dengan lemah lembut. Ingat Bapak Ibu, membuka di dalam kitab Amsal 15 ayat 1. Apa bunyinya evangelis? Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan murka. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu.
jawablah dengan lemah lembut setiap pernyataan mereka. Setiap hinaan mereka, jawablah dengan lemah lembut. Setiap makian mereka, jawablah dengan lemah lembut. Setiap cacian mereka, cemoohan mereka, jawablah dengan lemah lembut, Bapak Ibu. Sebagaimana 5 tahun yang lalu saya mencaci maki Pak Kurnia Budi, Pak Kurnia Budi menjawab dengan lemah lembut. Saya berpesan kepada seluruh apologet yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di pancanegara dimanapun berada. Setiap cacian dan makian serta hinaan, jawablah dengan lemah lembut. Agar mereka terbuka pikirannya dan hatinya, sehingga mereka menemukan kebenaran. Karena kebenaran yang sejati hanya ada di dalam diri dan pribadi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Di dalam nabi dan rasul yang lain tidak ada benih itu. Kenapa? Yesus Kristus berasal dari Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Maka tidak ada satupun kesalahan dan dosa yang kita temukan pada diri Yesus. Sedangkan pada nabi-nabi yang lain, ada saja dosa yang dia lakukan. Ada saja kesalahan yang dia lakukan. Kenapa? Manusia. Manusia itu berasal daripada bahasa Arab. Manusia, artinya barang, sia artinya lupa. Jadi manusia ini artinya apa, Bapak Ibu? Barang yang cepat lupa. Khilaf. Makanya ada orang yang mengatakan kita ini tidak luput daripada kesalahan dan lupa. Tidak luput daripada lupa. Tidak luput daripada lupa. Tidak luput daripada lupa. Wajar karena manusia. Kenapa? Alkitab mencatat semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Inilah yang bisa evangelis sampaikan. Saya berdoa kepada kita semua, kiranya damai Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, hamba berdoa khususnya kepada Pavel, channel Pavel 88. Engkau berkati Tuhan. Engkau beri pengendalian diri kepadanya, Bapak. Engkau beri roh kasih, roh kuasa, dan roh pengendalian diri, ya Tuhan. Engkau tutup bungkus Pavel 88 dengan darah-Mu yang kudus, Bapak. Sembunyikan Pavel di balik kemuliaan-Mu, Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, Pavel tidak akan berjalan sendiri. Saudara kami itu, Bapak, Engkau selalu menyertainya, Engkau selalu memberkati, dan Engkau sendiri yang akan menguatkannya, Bapak. Dan Roh Kudus akan selalu menghiburkan Pavel, Bapak. Begitu juga terhadap saudara kami Muhammad Kece. Engkau berkati dia, Bapak. Engkau beri penghiburan kepadanya. Engkau berikan kekuatan lahir dan batin kepadanya, Tuhan. Engkau berikan kelemah lembutan kepadanya, Bapak. Dan kepada kami semua, Bapak, berkati setiap kami yang menonton video pada kali ini, Bapak. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, anak cucu kami, ladang, kebun kami. Engkau berkati, Tuhan. Dan kepada setiap orang yang nyinyir kepada kami, yang menghina kami, yang mencaci maki kami lepaskan pengampunan kepada mereka, Tuhan. Kami lepaskan berkat kepada mereka, Bapak. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Jamah setiap orang yang menonton video ini, Tuhan. Kuduskan mereka, Bapak. Urapi mereka, Tuhan, dan urapan yang sama. Urapan yang datang daripada Syamaim. Urapan yang datang daripada Tuhan di surga. Terima kasih, Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, Tuhan. Firman-Mu berkata, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati, dan siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Pada kesempatan kali ini, Bapak, kami bersatu hati dan bersatu pikiran kami memberkati bangsa Israel di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Berkat yang pernah Engkau janjikan kepada Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub sampai sekarang masih mengalir kepada bangsa pilihan-Mu itu, ya Tuhan. Sehingga berkat yang sama mengalir kepada kami semuanya, ya Tuhan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam alaikum, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.